Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Semoga semangat kita tetap semangat pagi. Salam sehat. Di awal pertemuan mata pelajaran kimia ini, kita akan membahas materi tentang sifat koligatif larutan. Pembahasan materi ini meliputi konsentrasi larutan, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmosis. Disajikan pula uji kompetensi. Silakan simak pembahasan materi berikut ini. Sifat koligatif larutan itu berhubungan dengan larutan. Larutan itu mempunyai sifat volatil dan non-volatil. Volatil artinya larutan yang mudah menguap. Sedangkan larutan non-volatil, larutan yang sukar menguap. Larutan non-volatil ini ada hubungannya dengan hukum Rolle. Ditinjau dari komponennya, larutan itu terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Zat terlarut menentukan konsentrasi suatu larutan. Konsentrasi larutan itu terdiri dari prosen massa, prosen volum, molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Konsentrasi suatu larutan menentukan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Sebelum kita membahas sifat koligatif larutan non-elektrolit, kita harus memahami dulu mengenai satuan konsentrasi larutan. Satuan konsentrasi larutan meliputi prosen massa, prosen volum, molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Untuk prosen massa, prosen volum, molalitas ini sudah dipelajari di kelas 10, kita hanya mengingat saja. Prosen massa. Prosen massa suatu larutan adalah massa zat larut dibagi dengan massa larutan yang terdiri dari massa zat larut dan massa pelarut dikalikan 100%. Kalau dirumuskan seperti ini. Kemudian prosen volum. Prosen volum suatu larutan adalah volume zat larut dibagi dengan volume larutan, yaitu terdiri dari volume zat larut dan volume pelarut dikalikan 100%. Rumusnya seperti ini. Untuk molaritas. Molaritas larutan menyatakan banyaknya mol zat larut tiap 1 liter larutan. Nah, kalau dirumuskan yaitu molaritas sama dengan jumlah mol zat larut dibagi volume 1 liter larutan. Jadi M sama dengan NT per P. Kalau dijabarkan, karena mol, NT itu mol terlarut, mol itu kan massa zat larut dibagi MR dibagi volume. Jadi seperti ini. Nah, rumus ini M sama dengan G massa zat larut dibagi MR kali 1000 per volume larutan. Volume larutan di sini dalam satuan mililiter. Kalau di sini mol per liter. Masih ada lagi rumus mengenai molaritas apabila melibatkan prosen massa dan massa jenis. Nah, kalian masih ingat bukan? Jadi molaritas M sama dengan 10 kali rho kali prosen massa dibagi MR. Nah, yang dimasukkan di sini angkanya saja, prosennya jangan dimasukkan. Jadi prosen massa langsung misalnya 30%, langsung dimasukkan 30.
Untuk latihan soal molaritas, silahkan kerjakan